Pemirsa, polisi masih menyelidiki dugaan penyebaran video syur yang melibatkan Ade, putri salah satu vokalis band terkenal. Ya, kasus ini diusut polisi setelah mendapatkan laporan terkait sejumlah akun media sosial yang menyebarkan video pornografi tersebut. Warganet dihebohkan dengan skandal video syur yang melibatkan Ade, seorang putri dari vokalis band ternama tanah air. Sejumlah akun media sosial yang menyebarkan video syur juga telah dilaporkan polisi oleh F, pemerhati media sosial. Kasus ini pun langsung diselidiki tim Subdit Siber Ditreskrim Polda Metro Jaya. Akun medsos di platform X ini diduga mengupload konten pornografi hingga membuat kegaduhan. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar hingga video syur yang diduga diperankan oleh putri vokalis band ternama. Video porno ya, atau yang bermuatan syur ya, berkonten pornografi yang diduga anak dari seorang artis. Didalami siapa yang melakukan penyebaran, kemudian konten videonya seperti apa. Ini masih dalam proses pendalaman di tahap penyelidikan. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebar, mengunggah, dan pembuat video syur tersebut. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dimas Winarti, Ayus, lapor. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus online scam jaringan internasional yang memakan korban hingga 823 orang di Dubai, Uni Emirat Arab. 4 pelaku, seorang diantaranya warga negara asing, berhasil diringkus. Kasus online scam jaringan internasional dengan lowongan pekerjaan paruh waktu melalui media sosial yang beroperasi di Dubai, Uni Emirat Arab berhasil diungkap di Ditpiders Siber Bareskrim Polri. Sebanyak 823 orang merupakan warga Indonesia menjadi korban dengan kerugian material 59 miliar rupiah. Para korban diiming-imingi dengan kerja menggunakan komputer dengan gaji 15 juta rupiah per bulan dengan syarat penahanan paspor saat berada di lokasi. Tak cuma di Indonesia, para pelaku juga menyasar negara lain seperti Thailand, India, dan Cina dengan total keseluruhan kerugian mencapai 1,5 triliun rupiah. Aparat kepolisian menangkap 4 pelaku, 3 WNI, NS, H, dan M, serta seorang warga Tiongkok, SZ. Jadi modus operandi dari jaringan scam internasional ini adalah dengan blasting. Blasting itu dia menyebarkan link website melalui platform-platform yang tersedia. Ya, bisa di Facebook, kemudian WhatsApp, dan Telegram, dan lain-lain. Itu dipastikan. Jadi, karena ini kejahatannya adalah kejahatan transnational crime, borderless, artinya dia bisa mengendalikan dari mana saja. Jadi, kenapa ini di Dubai? Karena pusatnya mereka di Dubai. Gitu. Jadi, kita ambilnya di Dubai. Ini juga kita hasil penelusuran dari yang diberangkatkan. Polisi juga mengeluarkan red notice terhadap 4 DPO WNI yang merupakan pelaku lainnya karena masih buron. Seorang lagi WNA kini telah dilakukan permintaan red notice. Para pelaku dijerat pasal perdagangan orang dan pencucian uang. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, Ayus melaporkan. Pemirsa, sebuah acara organ tunggal di Kota Bumi, Lampung dibubarkan polisi karena melebihi jam operasional yang disepakati. Ya, saat membubarkan acara hajatan tersebut, seorang polisi sempat melepas tembakan ke udara. Video amatir warga merekam hiburan organ tunggal yang dibubarkan polisi di Kota Bumi, Lampung. Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan acara musik yang tengah berlangsung. Acara organ tunggal dibubarkan karena melebihi jam yang telah ditentukan berdasarkan surat edaran yang disepakati pihak terkait, yakni pukul 17 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, musik berlangsung hingga pukul 10 malam. Pihak penyelenggara menyayangkan polisi yang langsung melepas tembakan ke udara. Dalam kasus ini, Propam Polda Lampung telah memeriksa anggotanya terkait dugaan pelanggaran. Tiba-tiba datang tanpa ada himbauan, tanpa ada perbuatan persuasif dari Kapolsek, datang langsung nembak. Nah, datang naik ke panggung langsung nembak. Langsung udara, ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ. Kemudian kan keluarga kaget. Ada apa? Ada apa?
Pasca adanya letusan di salah satu acara kegiatan, yaitu ada hajatan khitanan di Desa Tanjung Seneng, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Saat ini petugas kami sedang dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Lampung bekerjasama dengan Si Propam Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. 6 orang sempat dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Setelah dijemput penyelenggara, tinggal 2 orang dan alat musik keyboard yang masih diamankan polisi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Indira Cundatita, memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan. Indira pun sempat meminta maaf kepada masyarakat atas kasus yang menjerat ayahnya. Tanggapannya terkait Pak SL divonis 10 tahun, Pak. Mas, tolong Mas, jalannya Mas ya. Ya udah, nggak usah diini aja. Putri SCL Indira Cundatita menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka SCL. Selain Indira yang merupakan anggota DPR, KPK juga memeriksa cucu SCL berinisial ATBR. Selesai menjalani pemeriksaan, Indira menyampaikan permohonan maaf atas kasus yang menjerat ayahnya yang kini telah divonis 10 tahun. Vonis Bapak, insya Allah kami terima, kami paham dan tahu bahwa ini adalah hasil dari keputusan hakim yang mulia, dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dicegah untuk berpergian ke luar negeri. Penarikan paspor Firly telah dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi dan akan dikembalikan usai terbebas dari masa hukuman. Diperkenankan ada satu lembaga itu mengimplementasikan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dicegah ke luar negeri hingga Desember 2024. Ketua Tim Pengawasan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Arif Eka Rianto mengatakan pencegahan Firly Bahuri ke luar negeri telah dilakukan Ditjen Imigrasi dengan melakukan penarikan paspor. Pencegahan ke luar negeri terhadap Firly Bahuri atas permohonan Bareskrim Polri kepada Ditjen Imigrasi untuk memuluskan penyidikan kepolisian dalam kasus suap di tubuh KPK. Terkadang yang menjadi kendala adalah ketika terkait dengan kasus yang seperti dialami oleh Pak Firly Bahuri, jadi kami melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan, dan apabila divonis setelah melakukan proses persidangan dan divonis bebas dan lain-lain, paspornya akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jadi untuk sementara paspor itu dilakukan penarikan terkait dengan untuk mencegah yang bersangkutan berpergian keluar. Pemirsa, eksekusi rumah di Komplek Bea Cukai Jatipulo Palmerah, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat petugas Bea Cukai memaksa masuk ke area rumah warga yang merupakan keluarga pensiunan Bea Cukai. Kericuhan antar warga, penghuni rumah dan petugas Bea Cukai ini terjadi usai petugas Bea Cukai memaksa masuk ke dalam rumah warga dengan mendobrak paksa pagar perumahan. Kericuhan kembali terjadi saat satu persatu rumah warga menjadi sasaran pengosongan. Bahkan sempat terjadi insiden tak mengenakan oleh petugas Bea Cukai yang mengeksekusi rumah warga. Pengosongan rumah kali ini merupakan fase kedua eksekusi rumah warga pensiunan di Komplek Bea Cukai Palmerah, Jakarta Barat. Pada fase kedua kali ini sebanyak 4 rumah warga dikosongkan paksa. Selain mengklaim telah memiliki sertifikat, Bea Cukai juga memang berencana akan menggusur sebanyak 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Bea Cukai oleh Kementerian Keuangan dan PUPR. Usai melayangkan 3 kali surat peringatan, Bea Cukai mengosongkan paksa rumah warga. Jadi rumah dinas ini kan diperuntukkan untuk pejabat atau pegawai yang aktif, dan yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif, sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Nah, upaya yang sudah dilakukan sekali lagi sudah cukup panjang, dan ini adalah penertiban yang kedua.
Upaya warga mempertahankan rumah bukan tanpa sebab, lantaran warga telah menghuni rumah ini sejak 45 tahun silam, di mana saat itu baik bea cukai maupun warga tidak memiliki surat maupun legalitas yang sah di tanah ini. Pada dasarnya menjawab, yang paling berhak, kalau kasusnya dua-dua tidak mempunyai sertifikat, siapa yang paling berhak? Nah, di Pengadilan Negeri itu disebut, dua saksi ahli dari bea cukai maupun dari warga, siapa yang menguasai fisik adalah yang berhak. Namun pada tahun 2024 warga kembali diusir setelah bea cukai mengklaim memiliki legalitas berupa sertifikat. Dasar ini menjadi pegangan bea cukai untuk mengusir paksa warga yang menghuni di komplek bea cukai. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sekitar 200 karyawan PT Sejen Fashion Indonesia, sebuah pabrik garmen dan sepatu di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah, diduga keracunan makanan kantin. Para karyawan mengalami mual dan muntah setelah makan siang di kantin pabrik dan dibawa ke berbagai rumah sakit di Pati. Ratus karyawan pabrik garmen dan sepatu di Kecamatan Mongorejo, Pati, Jawa Tengah mengalami muntah diduga keracunan makanan kantin di pabrik. Sebelumnya karyawan makan sayur asam dan olahan ikan tongkol di kantin pabrik. Usai makan, sejumlah karyawan langsung muntah-muntah, pusing hingga mual. Para karyawan kemudian dilarikan ke rumah sakit di Kabupaten Pati dan Kudus. Langsung mendapatkan perawatan medis. Polisi yang datang bersama petugas Dinas Kesehatan Pati telah mengambil sampel makanan dan juga muntahan para korban untuk diperiksa di Laboratorium Provinsi Jawa Tengah. Beberapa karyawan dari pabrik garmen yang terletak di Jalan Raya Pati Kudus, Kelurahan Margorejo, mendapatkan keluhan mual, kemudian pusing. Kemudian kami bersama dengan Dinas Kesehatan berkoordinasi, kemudian melakukan pengecekan dan pengambilan sampel terhadap beberapa makanan. Tindakan yang kita ambil untuk langkah cepatnya adalah mengirimkan tim dari puskesmas terdekat untuk melihat kondisi, dan ternyata memang banyak yang bergejala, banyak, dan kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Rencananya sampel makanan cek laboratorium dilakukan Semarang, maka diperkirakan memakan waktu hingga seminggu untuk mengetahui penyebab keracunan massal tersebut. Saat ini kasus ditangani Polres Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi melaporkan. Pemirsa, pengendara sepeda motor jatuh akibat kabel fiber optik yang melintang di Jalan Kebon Jeruk Raya, Batu Sari, Jakarta Barat. Warga kesal lantaran selama 3 bulan kondisi kabel ini sering merenggut korban. Seorang pengendara motor ini terjatuh karena roda kendaraannya tersangkut kabel fiber optik yang melintang di Jalan Kebon Jeruk Raya, Batu Sari, Jakarta Barat. Warga yang melihat langsung menolong korban. Beruntung korban tidak terluka lantaran tidak dalam kecepatan tinggi. Kabel fiber optik yang melintang di jalan ini sangat merusakkan pengguna jalan. Dalam sehari, kabel yang mencuat itu bisa merenggut korban sebanyak lebih dari 5 orang, terutama pengendara motor. Apalagi lokasi ini termasuk jalan yang ramai dilintasi pengendara, terlebih di saat jam-jam sibuk seperti jam kerja pagi dan pulang kerja sore hari. Oh, sehari kayaknya lebih dari 5 lah. Lebih dari 5 orang kecelakaan di situ, Bang? Enggak sih, kecelakaan cuma kesangkut juga aja. Kesangkut kabel? Iya. Jatuh ya, Bang? Iya, jatuh. Warga berharap Pemprov DKI segera bertindak. Jika kabel melintang ini tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan merenggut korban yang lebih banyak lagi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, salah satu gedung di kampus Universitas Udayana Bali terbakar hebat. Penyebab dari kebakaran masih diselidiki polisi. Kobaran api membumbung tinggi dari gedung Global Development Learning Network GDLN atau gedung server Universitas Udayana di kawasan Jalan PB Sudirman, Denpasar, Bali. Kencangnya angin membuat api merembet ke salah satu pura yang letaknya tak jauh dari lokasi kebakaran. Kebakaran sempat membuat panik sejumlah mahasiswa yang sedang beraktivitas di kampus. Kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Usai diterjunkan 7 unit mobil damkar. Gedung GDLN aja, Pak? Ya, GDLN aja satu gedung. Apinya itu kami belum tahu karena sampai di sini api sudah besar. Ya. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Pemirsa, gunungan sampah hingga kini masih terlihat di sejumlah titik di ruas jalan kota Yogyakarta. Bahkan tumpukan sampah meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau busuk. Tumpukan sampah ini menggunung di tempat pembuangan sampah liar, bahkan meluber hingga ke bahu jalan di Jalan Kusbini, Yogyakarta. Padahal sudah terpasang spanduk larangan membuang sampah, namun warga tetap membuang sampah sembarangan. Selain di pinggir jalan, gunungan sampah juga terjadi di depo pembuangan sampah sementara di Jalan Merbabu, Kota Baru. Akibatnya aroma tak sedap yang sangat menyengat sangat dikeluhkan warga. Ya merasa terganggu sih Pak. Artinya merasa terganggu itu kan beli bunga ada belatung, terus menghirup bau sampah. Yang tadinya mau beli nggak jadi karena bau sampah, karena ngeliat belatung kemana-mana. Itu banyak sekali belatung itu kalau pagi sampai siang. Kalau siang itu nggak ada karena ada panas. Warga sangat berharap pemerintah segera mengatasi persoalan sampah. Darurat sampah di kota Yogyakarta terjadi pasca penutupan TPST Piyungan Bantul sejak awal bulan Mei lalu. Dari Yogyakarta, Gunawan Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava maupun kegempaan. Dalam 24 jam, Gunung Merapi teramati meluncurkan 26 kali guguran lava dan 77 kali gempa guguran. Dari pengamatan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, sejak pukul 00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Pada Senin 15 Juli teramati kegempaan guguran 77 kali, low frekuensi 2 kali, dan hybrid atau fase sebanyak 5 kali. Teramati juga 26 kali guguran lava ke arah barat daya atau Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 2 km. Sementara sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 12.00 waktu Indonesia Barat pada Selasa 16 Juli teramati gempa guguran 41 kali, gempa hybrid atau fase banyak 2 kali, vulkanim dangkal 1 kali, dan tektonik jauh 1 kali. Gunung Merapi juga mengalami 21 kali guguran lava ke arah Kali Bebeng dengan jarak maksimum 1,8 km. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Masyarakat diminta menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Galwisma melaporkan. Pemirsa, hari pertama sekolah, murid SDN Kuranji, Kota Serang, Banten terpaksa masuk melalui pintu darurat akibat gerbang disegel oleh orang yang mengaku ahli waris lahan. Ya, hal serupa juga terjadi di SDN Tamberu 2 Tamberu, Pamekasan, Jawa Timur. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah warga. Ratusan murid dan guru terpaksa keluar masuk melalui pintu darurat saat hari pertama masuk sekolah di SDN Kuranji, Kota Serang, Banten. Hal ini lantaran gerbang utama disegel seseorang yang mengaku ahli waris lahan sekolah. Orang tua dan pihak sekolah pun hanya berharap sengketa lahan ini bisa segera diselesaikan pemerintah agar siswa dan guru nyaman melakukan aktivitas belajar mengajar. Saya sama teman-teman tugasnya kan di sini mendidik ya. Kalau selebihnya itu kan urusan dari Pemkot ya. Gitu ya, iya. Kan kita mah sebagai pengajar aja. Penyegelan sekolah juga terjadi di SDN Tamberu 2, Tamberu, Pamekasan, Jawa Timur. Akibat aksi penyegelan, 130 siswa baru tidak bisa masuk ke dalam sekolah. Akibatnya proses belajar mengajar dilakukan di rumah warga, tak jauh dari lokasi sekolah. Dari Serang, Banten dan Pamekasan, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pinjaman online dan judi online menjadi salah satu penyebab terbesar angka perceraian di Pengadilan Agama Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ya, pada bulan Juli saja, pemirsa, sudah ada lebih dari 700 perkara cerai gugat dan cerai talak. Hampir setiap hari, Pengadilan Agama Kelas 1B Rangkas Bitung, Lebak, Banten selalu dikunjungi warga yang mengajukan gugatan cerai. Penggugat kebanyakan istri yang kecewa dengan perilaku suaminya karena kerap berjudi online.
Apabila kalah berjudi, mereka akan meminjam uang secara online agar bisa kembali main. Akibatnya perekonomian keluarga hancur karena terlilit hutang. Hingga Juli 2024, jumlah gugatan dan cerai talak yang diajukan berkisar 722 perkara. Tapi kalau kita breakdown lagi perselisihannya itu karena apa gitu ya. Ya diantaranya ya ada karena tidak bertanggung jawab, dan juga yang cukup fenomenal sekarang juga ada terkait dengan judi online. Gitu. Pada tahun sebelumnya, angka perceraian dari bulan Januari hingga Desember 2023 berjumlah 1.420 perkara. Data menunjukkan cerai gugat yang dilakukan oleh para istri mencapai 80%, dan sisanya 20% merupakan cerai talak yang dilakukan oleh para suami. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan belum akan melaksanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Bahkan pemerintah sejauh ini belum melakukan pembahasan terkait pembatasan BBM tersebut. Ditemui usai upacara Prapa TNI di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah belum akan melaksanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Sejauh ini juga belum ada pembahasan terkait persoalan tersebut. Berkembangnya isu pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang telah mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat. Enggak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga. Pemirsa, viralnya video bangunan Masjid Fatimah Umar di BTN Makiobaji, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dijual seharga 3,5 miliar rupiah mengundang banyak tanggapan masyarakat. Namun Majelis Ulama Indonesia atau MUI meluruskan, pada dasarnya lahan dan bangunan masjid yang dimiliki secara pribadi diperbolehkan untuk dijual karena merupakan hak pemilik. Viralnya video masjid di Makassar dijual seharga 3 miliar rupiah tak luput dari perhatian Majelis Ulama Indonesia, MUI. Ketua Bidang Dakwah MUI, Kyai Haji Khalil Nafis menjelaskan, berdasarkan hukum fikih, masjid di lahan milik pribadi bila mana ingin dijual diperbolehkan karena merupakan hak dari pemilik tanah dan bangunan masjid itu sendiri. Namun bila mana setelah dijual bangunan masjid digantikan menjadi tempat hiburan adalah hal tidak pantas karena bangunan tersebut awalnya adalah masjid yang merupakan tempat suci atau tempat beribadah. Kyai Khalil pun mengingatkan masjid sebaiknya dibangun di atas tanah wakaf sehingga tidak dapat dijual. Tetapi sebaiknya di mana masjid mau dibangun pastikan tanahnya adalah milik umum karena masjidnya adalah untuk umum. Maka dulu kami di Badan Wakaf Indonesia menyarankan setiap masjid dibangun di atas tanah wakaf. Karena kalau wakaf sudah nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan. Diketahui sebelumnya, sebuah lahan bangunan masjid milik Hilda Rahman yang merupakan milik pribadi, bukan warisan, telah lama ingin dijual. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1999 ini dijual karena pemiliknya tidak lagi tinggal di Makassar. Warga dan pengurus masjid pun berharap pemilik yang baru tetap memfungsikan bangunan masjid tersebut sebagai tempat beribadah. Dari Jakarta, Jessica Binoto, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah punya sikap yang tegas terhadap agresi Israel terhadap Palestina sesuai pembukaan UUD 1945. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi menanggapi 5 orang Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel. Jokowi menegaskan sikap pemerintah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 mengenai ikut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Sehingga pemerintah tidak sejalan dengan sikap agresi Israel terhadap Palestina. Sayangnya, sikap tegas ini diabaikan 5 orang Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog di tengah kecaman keras dunia, termasuk Indonesia, atas sejumlah serangan Israel yang menimbulkan korban jiwa rakyat Palestina. Mengenai hal tersebut, Jokowi menanggapi kejadian tersebut dan mengembalikannya kepada PBNU. Ya ditanyakan saja ke PBNU karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Sementara PBNU akan berikan sanksi etik bagi 5 warga NU yang melakukan kunjungan ke Israel dan bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU menyebutkan pertemuan kelima kader tersebut di luar sepengetahuan NU dan bukan mengatasnamakan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Pertemuan 5 warga NU atau Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog menuai kontroversi dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, PBNU mengklarifikasi bahwa pertemuan mereka merupakan urusan pribadi dan bukan mengatasnamakan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini juga menyerahkan sanksi untuk diterapkannya oleh lembaga pengurus atau badan otonom yang menaungi masing-masing warga NU yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Di antaranya adalah Syukron Makmun, PWNU DKI, Zainul Marif, dosen Unusia, Munawir Aziz, Sekretaris Umum Persatuan Pencaksilat Pagar Nusa, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafiza dari PP Fatayat NU. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf menyebutkan bahwa keberangkatan kelima kadernya adalah diduga merupakan ajakan dari NGO pro-Israel dengan tujuan tertentu. Sehingga ia juga meminta maaf kepada masyarakat atas kekeliruan dan juga ketidaksensitifan yang dilakukan oleh kadernya atas pertemuan tersebut. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak. Pemirsa, DPP Partai Gerindra memutuskan untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bobi Nasution Surya di Pilkada Sumatera Utara 2024. Keputusan ini sejalan dengan sikap Partai Golkar yang mengusung calon yang sama. DPP Partai Gerindra memutuskan mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bobi Nasution Surya di Pilkada Sumatera Utara tahun 2024. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengamini bahwa partai yang mengusung calon yang sama dengan Partai Golkar di Pilkada Sumut November mendatang. Saat ini Gerindra telah menetapkan bakal calon kepala daerah di 15 provinsi. Selain Bobi Nasution Surya untuk Pilkada Sumut, juga terdapat pasangan Kofifa Indar Parawansa Emil Dardak untuk Pilkada Jawa Timur. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga tengah mematangkan pencalonan di Pilgub Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian Sumatera Utara, Pak Prabowo telah mengambil keputusan, yakni Saudara Muhammad Bobi Afif Nasution dengan wakil Saudara Surya. Sekali lagi Jakarta salah satu yang sedikit memerlukan waktu untuk Pak Prabowo melakukan telaah, pendalaman dari pandangan dan pemikiran yang berkembang di masyarakat, karena Jakarta adalah daerah yang juga dianggap sebagai kota ekonomi, sehingga beliau perlu pandangan yang berkembang. Sementara pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Surat pengunduran dirinya diserahkan kepada Ketua DPRD Budi Prasetyo di gedung DPRD Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyerahkan berkas diantar Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa ke gedung DPRD Kota Solo. Surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Surakarta Budi Prasetyo, disaksikan sejumlah wakil Ketua DPRD Solo. Selanjutnya, DPRD Surakarta akan meneruskan pengunduran diri Gibran ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
melalui Gubernur Jawa Tengah usai menggelar sidang paripurna. Gibran mengaku mengundurkan diri terkait persiapan menuju Wapres. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Gibran menyampaikan rasa terima kasihnya dan meminta maaf selama bertugas menjadi wali kota Solo. Ia mengaku akan fokus menuju persiapan menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi kuliner nih Kevin dan pemirsa, ini kayaknya bisa bikin kita lapar pagi-pagi. Ada seorang penjual mie ayam di Bantul menjual mie ayam porsi jumbo dengan harga murah, yaitu Rp8.000 loh per porsinya. Waduh, murah sekali Angel ya. Dan pemirsa, setiap harinya nih mie ayam luber ini bisa terjual rata-rata 700 mangkok. Ini dia mie ayam murah meriah dengan topping melimpah. Kedai mie ayam yang berlokasi di Dusun Trisigan, Murti Gading, Sanden, Bantul ini banyak diburu penikmat mie ayam. Dengan harga Rp8.000 per porsi, warung ini selalu ramai pembeli. Sutarno, pemilik dari warung mie ayam ini sudah berjualan mie ayam sejak 14 tahun lalu. Sutarno pun sengaja membuat menu mie ayam luber, yakni mie ayam dengan ukuran dan topping melimpah. Potongan daging yang dibuat luber membuat mangkuk mie ayam dialasi piring. Tampilan mie ayam yang menggugah selera ini pun viral di media sosial, membuat warga berbondong-bondong ingin mencicipi rasanya. Setiap hari sedikitnya 700 porsi mie ayam terjual yang menghabiskan 70 kg mie dan 25 kg daging ayam. Di hari libur atau akhir pekan, penjualan mie bahkan mencapai 900 porsi. Banyak yang suka itu. Alhamdulillah, kalau anak-anak sekolah pasti yang luber. Berapa harganya? 8.000. Ya, untung lah dikit-dikit, tapi kan habisnya banyak. Hasilnya enak, mie-nya kenyal, porsinya melimpah. Kencang ya, Pak? Iya. Dengan harga segitu kira-kira menurut Mbak murah nggak sih? Dengan harga segitu aku dapatnya? Murah sekali, terjangkau, sangat terjangkau untuk masyarakat. Enak sih, banyak banget, sampai luber-luber. Warung mie ayam luber di Bantul ini buka setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Topping melimpah dengan harga murah meriah. Mie ayam luber Bantul pun diburu semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, Angel habis makan mie ayam jumbo yang harganya cuma 8.000 aja, tapi banyak banget. Kita lanjutnya olahraga nih Angel. Ya, buat bakar kalori ya. Bener banget pemirsa. Bagi Anda nih yang hendak mencoba olahraga yang menyenangkan dan juga tentunya cepat membakar kalori, olahraga squash bisa Anda coba. Ya, olahraga ini nih Kevin bisa atau mulai digandrungi banyak anak ibu kota. Wow, gitu. Kamu juga kayaknya. Betul. Menjadi hal yang penting banget untuk kesehatan tubuh. Nah, pakaian saya udah sporty banget nih. Saya mau ngajak pemirsa untuk mencoba olahraga yang menyenangkan, yang katanya nih banyak digandrungi anak muda. Seperti apa dan bagaimana? Yuk ikutin saya. Olahraga asal Inggris ini mulai digandrungi kaum urban ibu kota. Layaknya olahraga tenis, squash menggunakan raket khusus untuk memukul bola kecil ke arah dinding di dalam ruangan. Olahraga ini bisa dimainkan 2 hingga 4 orang. Meski melelahkan, namun keseruan tetap terasa. Selain membakar kalori, squash memiliki banyak manfaat karena bisa meningkatkan kebugaran dan kelincahan serta meningkatkan fokus. Nah, tak perlu khawatir bagi pemula squash karena ada komunitas yang bisa membantu untuk berlatih sekaligus menambah teman. Karena
menurut aku kayak main squash tuh seru, terus nggak panas kan ya. Oh ada, kita sebenarnya di komunitas ada coachnya, cuman aku langsung ikut aja sih main, ternyata teman-temannya juga saling ngebantu sih gitu, jadinya seru. Olahraga squash adalah campuran dari olahraga badminton dan juga tenis. Karena ini adalah termasuk olahraga raket yang dimainkan di dalam ruangan. Hampir sama sih sebenarnya kayak kita main badminton dan main tenis, pasti kita kenal sama pukulan forehand, backhand, drop shot, dan segala macamnya. Pemirsa, sekilas tadi ketika ngeliat olahraga ini saya nganggapnya gampang, ternyata butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi buat pemirsa yang suka olahraga ini bisa langsung ke sini, bisa gabung juga ke komunitasnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita bersama juru kamera Leman, iNews melaporkan. Coach, main lagi ya. Kita beralih ke informasi lain, kendaraan pemadam kebakaran di Majalengka, Jawa Barat dihalangi kendaraan plat merah saat akan memadamkan kebakaran. Ya, video dihalangi plat merah ini pun viral. Inilah detik-detik aksi kendaraan plat merah menghalangi laju kendaraan pemadam kebakaran di ruas Jalan Abdul Halim, Majalengka, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran sudah melakukan upaya membuka jalan dengan membunyikan sirine dan klakson, namun tidak direspon. Aksi kendaraan plat merah ini menyalahi aturan lantaran mobil damkar mempunyai prioritas akses saat kondisi darurat. Berdasarkan penelusuran, mobil plat merah itu ternyata mobil dinas milik Pemkab Majalengka yang dipinjamkan ke pihak PGRI. Dari akunnya, PJ Bupati Majalengka, Dedi Sunpandi, langsung menarik mobil tersebut, sementara pihak pemadam kebakaran sudah melakukan upaya damai dengan pihak PGRI dalam kasus ini hingga persoalan dianggap selesai. Ya, unit siaga damkar bergerak di ruas Abdul Halim, tepatnya sebelum lampu merah abok. Itu kami atau petugas dari damkar tidak diberikan prioritas kedaruratan, yang padahal damkar pada saat ada kedaruratan sudah full option menggunakan sirine. Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya, mobil pemadam kebakaran dan ambulans mendapat akses khusus di jalan raya saat keadaan darurat. Seluruh pengguna jalan harus memprioritaskan mobil tersebut saat sirine berbunyi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Juhadi melaporkan.